شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla pada sore hari ini. Allah masih memberikan kita taufik dan juga hidayah untuk senantiasa memperbaiki kualitas iman kita, mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan fa innal imana yubli, sungguhnya iman itu dapat kusut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fajaddidu imanakum, maka hendaknya kalian senantiasa memperbaiki iman-iman kalian. Dan memperbaiki iman ini adalah dengan cara mempelajari tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan juga At-Tawwab. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang nama Allah Al-Aliyyu, Al-A'la dan juga Al-Muta'al. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, maka kami hendak menasihatkan kepada diri kami dan juga kepada teman-teman sekalian agar senantiasa tidak melupakan saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah musibah tadi tidak menimpa kita. Dan yang kedua, kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berikan keselamatan kepada mereka, teguhkan keimanan mereka, dan jadikan musibah ini sebagai pengganti apa yang telah pengganti dari musibah-musibah yang mungkin lebih besar, dan juga sebagai penghapus dosa-dosa mereka dan sebagai peninggi derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah da'watuka li akhika ala dhahril ghaib, yaitu doa engkau untuk saudaramu ketika mereka tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya. Baik, kaum muslimin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di pembahasan nama Allah Al-Aliyyul A'la dan juga Al-Muta'al, yaitu zat yang maha tinggi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi, baik secara zat maupun secara sifatnya, adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa huwal aliyyul azim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha tinggi lagi maha besar. Kemudian dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam sabda atau firman yang lainnya Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi atau yang paling tinggi. Begitupun dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya, Allah berfirman illa batigha wajhi rabbil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Dalam firman yang lainnya Allah juga mengatakan alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Yang mengetahui semua yang gaib dan juga yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata muallif hafizahullah taala, wa hadhil asma' tadullu ala 'uluwihil mutlaq bi jami'il wujuhi wal i'tibarat. Maka nama-nama ini yaitu Al-Ali, Al-A'la dan juga Al-Muta'al menunjukkan akan ketinggian Allah Azza wa Jalla secara mutlak dari berbagai segi dan juga berbagai sisi. Jadi tingginya bukan hanya tinggi sifat atau terbatas pada tinggi sifatnya saja, sebagaimana dimaknai oleh sebagian kita, akan tapi juga berlaku tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan fahuwal aliyyu ulu zat atau ulu wa zatin. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha tinggi, yaitu tinggi zatnya. Jadi zat Allah Azza wa Jalla tinggi berada di atas makhluknya. Faqad istawa 'alal arsy, dan Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Wa ala jami'il kainat. Dan Allah Azza wa Jalla di atas semua makhluknya. Wa bayanuha atau wa bayanaha. Dan Allah Azza wa Jalla itu terpisah dari makhluknya. Jadi dugaan sebagian orang yang mendakwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluknya,
Makanya dakwaan yang salah, dakwaan yang mengada-ngada. Karena di antara keyakinan Ahlus Sunnah ketika menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi adalah Allah bainun ala khalqi. Yaitu Allah itu terpisah dari makhluknya. Jadi tidak menyatu dengan makhluknya. Karena kalau misalnya menyatu berarti ada bagian yang mungkin hilang atau bagian yang tidak sempurna dari zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di antara dalil yang jelas yang menunjukkan Allah istiwa secara zat di atas arsy adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Thaha ayat 5. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sungguhnya Ar-Rahman itu berada di atas arsy dan dia beristiwa. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman fi sitti ayatin minal Qur'an, fi sitti ayatin minal Qur'an. Allah berfirman 6 ayat dalam Al-Qur'an. Sumastawa 'alal arsy ay 'ala wartafa'a 'alaihi 'uluwan. Yaitu Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi dan secara zat yaliku bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi subhanahu. Yang mana ketinggian zat ini ya sesuai dengan kemuliaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebagaimana yang dibayangkan sebagian orang. Jadi kadang orang itu mendebat Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara apa? Dengan cara mereka menetapkan satu hal atau meyakini satu hal yang padahal tidak ada dalam kamus Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka mengatakan, oh, kalau orang meyakini atau berkeyakinan Allah istiwa di atas arsy, maka berarti apa? Berarti dia apa? Sama dengan makhluk yang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk yang dia mohon maaf nangkring di atas kursi misalnya atau nangkring di atas meja misalnya. Berarti sama dengan makhluknya. Ya kita katakan ini hanya pikiran mereka saja. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alas istawa selesai, tidak ada ceritanya kita mengatakan sama dengan istiwanya demikian demikian dan demikian. Baik. Lalu kemudian wahwal aliyyu uluwa qadrin. Yaitu Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi uluwa qadrin, maksudnya Maha Tinggi dalam hal kedudukan. Jadi kalau tadi zatnya, yang kedua kedudukannya. Kedudukannya. Karena sebagaimana kita sempat bahas di awal ya, sungguhnya dilalah atau makna yang terkandung dalam satu konteks itu terbagi menjadi 3 macam. Karena ada dilalah mutabaqah, terus kemudian apa namanya? Ada 2 dilalah yang lainnya. Yang pertama dilalah mutabaqah ya dimaknai sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, berarti istiwa di atas arsy, selesai satu. Kemudian baru masuk yang lainnya, berarti di antara makna yang terkandung di dalam istiwa di atas arsy ini adalah apa? Ada ulu wa qadrin, yaitu maha tinggi kedudukannya. Karena tidak mungkin zat yang berada tinggi di atas makhluk, lalu kemudian terpisah dari makhluk, lalu kemudian kedudukannya tidak lebih tinggi dibandingkan apa? Dibandingkan makhluknya. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, sebagaimana misalnya kalau kursi presiden itu lebih baik dibandingkan kursi menteri-menteri yang ada. Terus kemudian tempat presiden itu lebih baik dibandingkan tempat-tempat menteri yang lainnya, apalagi dibandingkan rakyatnya. Maka walillahil matsalul a'la dan perumpamaan untuk Allah Azza wa Jalla ini jauh lebih mulia dibanding itu semua. Ya tentu lebih berbeda dibandingkan yang kita bayangkan. Baik, maka ketika Allah menetapkan bahwasanya Allah Al-Ali, Allah Al-Muta'al, Allah Al-A'la, maka artinya Allah Azza wa Jalla tinggi secara zat dan juga tinggi kedudukannya. Wa huwa ulu sifatihi wa huwa uluun sifatuhu wa 'azamatuha. Dan wa huwa ulu sifatihi wa 'azamatuha. Dan dialah Allah Azza wa Jalla zat yang maha tinggi sifat dan juga keagungannya. Fa inna sifatihi 'azimatun la yumathiluha wa la yuqaribuha sifatu ahadin. Sungguhnya sifat Allah tidak mungkin terjangkau. Tidak mungkin terjangkau dengan yang lainnya. Balla yutiqul ibadu ayyuhitu bisifatin wahidatin min sifati. Bahkan seorang makhluk itu tidak mungkin mepet dengan satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat pengasih. Lalu kemudian makhluk juga memiliki sifat pengasih. Akan tapi apakah sama pengasihnya Allah dengan pengasihnya makhluk? Maka sama sekali tidak mendekati. Jadi jauh sekali dengan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sesama makhluk saja kita bisa mengeluarkan sebuah peribahasa misalnya bagai punguk merindukan bulan, di orang yang rendah sifatnya terus kemudian berharap seseorang yang lainnya yang tinggi sifatnya dekat dengannya,
Maka yang demikian apa? Yang demikian diumpamakan bagai pungut merindukan bulan. Maka bagaimana mungkin seorang menyandingkan makhluk dengan sang Khalik? Baik. Wahwal aliyu ulu qahrin. Wahwal aliyu ulu qahrin. Allah Azza wa Jalla, ini makna yang ketiga ya. Makna yang ketiga. Bahasanya Allah Azza wa Jalla maha tinggi dalam hal apa? Kekuasaannya. Jadi kalau tadi tinggi kedudukannya, maka tinggi kekuasaannya. Jadi kalau dibanding kekuasaan makhluknya, maka jauh lebih tinggi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mu'alif haitsu qahara kulla syai'in. Allah menguasai segala sesuatu. Kalau kekuasaan makhluk terbatas, rendah, maka kekuasaan Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Kemudian wadanat lahul kainatu bi asarriha. Maka semua makhluk ubun-ubunnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fajamil khalqi nuwasihim afan. Apa namanya? Segala sesuatu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fajamiul khalqi nawasihim biyadi. Sungguhnya semua makhluk itu ubun-ubunnya berada di bawah tangan Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Alias berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan dalam Nabi SAW bersabda, inna quluba bani Adam, sungguhnya hati anak manusia itu baina isba'aini min asabi'ir rahman. Itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla mengarahkannya, membalik-balikkannya sekehendak Allah Azza wa Jalla. Fala yataharraqu minhum mutaharrikun. Maka tidaklah sesuatu yang bergerak itu bergerak. Wala yaskunu sakin illa biiznillah. Nah, kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang bergerak seizin Allah, yang dia pun seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah seizin Allah, kita berkedip seizin Allah, kita menutup mata ini juga seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Sungguh yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi tidak hanya sesuatu yang dikehendaki Allah yang akan terjadi, tapi sesuatu yang tidak dikehendaki Allah Azza wa Jalla juga tidak akan terjadi. Hadza wa qad tanawwa'at ad-dalail, dan banyak sekali indikator atau dalil-dalilnya yang menunjukkan akan hal tersebut. Jadi yang menunjukkan tiga makna ini banyak sekali. Wa takatsarat al-barahin, dan jumlah dalilnya banyak sekali. Wa ta'addadat syawahidu ala uluwillahi tabaraka wa ta'ala ala khalqi, yang menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi di atas makhluknya. Hatta inal Qur'an al-Karim fihi azyadu min alfi dalilin ala uluwillahi subhanahu. Bahkan dikatakan di sini Al-Quran memiliki apa? Memiliki 1000 dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jalla, baik secara zat, secara kedudukan maupun secara kekuasaan. Wa hiya mundarijatun tahta anwa'in adidah. Kalau diklasifikasikan maka ada beberapa klasifikasi atau beberapa jenis. Bayanuha fi mayali. Jadi dalil-dalil tadi dari 1000 dalil dikelompokkan lagi. Dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dan itu pun ada beberapa, tidak cuma satu. Bayanuha fi mayali, penjelasannya berikut ini. Baik. Yang pertama dari klasifikasi yang ada dari dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jalla, itu yang pertama adalah apa? At-tasrihu bil fauqiyah. Allah secara jelas menunjukkan Allah di atas. Jadi dalam beberapa ayat, dalam beberapa dalil menunjukkan Allah Azza wa Jalla di atas. Tasrih secara jelas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan wahwal qahiru fauqa ibadi. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha kuasa di atas para hambanya. Jadi Allah menunjukkan fauqiyah, di atas. Entah di atas kekuasaan, di atas zatnya dan lain sebagainya. Allah juga mengatakan yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut dengan Rabb mereka yang ada di atas mereka. Diriwayatkan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Sa'ad itu hakama ala Bani Quraidah ayyaqtula minhum kullun man jarat alaihi Musa. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Sa'ad memutuskan terhadap Bani Quraidah untuk mereka yang sudah balik agar dibunuh. Lalu kemudian wa an tusabba dararihim. Lalu kemudian ditawan keturunan mereka. Wa antuk sama amwaluhum, harta mereka dibagi rata. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan kepada Nabi alaihi wasallam tentang hal ini. Faqala, maka beliau mengatakan laqad hakamta fihim bihukmillahi alladzi hakama bihi fawqa sab'i samawat. Sungguh engkau telah berhukum dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla jadikan hukum, hakama bihi fawqa sab'i samawat, yang Allah Azza wa Jalla atau
Afan laqad hakamta fihim, sungguh engkau menghukumi mereka bihukmillahilladzi hakama bihi fauqa sab'i samawat. Sungguhnya engkau telah menghukumi mereka sebagaimana hukum dari zat yang apa? Dari zat yang menghukumi dari apa? Dari langit ketujuh. Sungguhnya engkau telah memutuskan atau menghukumi mereka dengan hukum Allah yang ada di langit ketujuh. Jadi menunjukkan secara jelas fauqiyah. Jadi Allah di atas. Nah, kemudian yang kedua, tasrihu bil uruji ilahi subhanahu, yaitu penjelasan bahwasanya sesuatu yang lain itu menuju Allah ke atas. Jadi namanya uruj itu sesuatu yang ke atas, meluncur ke atas, namanya uruj. Allah mengatakan misalnya yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaih. Dia atau Allah Azza wa Jalla mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ya'ruju ilaih. Kemudian urusan tadi naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitupun firman Allah Azza wa Jalla yang lainnya, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Kata Allah yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat yang naik atau tinggi, dan malaikat-malaikat dan juga Jibril alaihi salatu wassalam menghadap atau naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau ada sesuatu yang uruj, berarti sesuatu yang diuruji tadi apa? Itu berada di atas. Baik. Kemudian jenis dalil yang ketiga yaitu at-tasrihu bis-su'udi ilaih, yaitu tentang apa namanya? Sama ya. Urus dengan su'ud hampir sama. Urus dengan su'ud hampir hampir sama. Yaitu adanya sesuatu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepada Allah Azza wa Jalla naik perkataan-perkataan yang baik dan juga amal soleh yang dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitupun dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyibu fa inna Allah yaqbaluha bi yaminih summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma dari mingkas bin tayyibin, dari hasil yang baik, fala yas'adu ilallah illa tayyib, maka tidaklah naik kepada Allah kecuali yang baik-baik. Fa innallaha yaqbaluha bi yaminih, sungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya, summa yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah mengembangkan untuk pemiliknya, kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan tanamannya hingga seperti jabal atau seperti gunung. Baik. Dalam ayat dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang yas'adu ilallah, itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas. Begitupun dengan jenis yang ketiga yaitu apa? Yang keempat yaitu at-tasrihu bi raf'i ba'dil makhluqati ilaih. Sebagian makhluk itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih. Itu bercerita Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian makhluk atau sebagian nabi diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sungguhnya aku yang mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ini dalil yang keempat. Jenis yang kelima, at-tasrihu bi tanzil kitab minhu. Penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab. Jadi kalau menurunkan berarti sesuatu yang berasal dari atas. Kita nurunkan genteng, berarti kitanya berada di atas genteng. Begitu kita Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah mengatakan tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Sungguhnya apa? Turunnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Kitab Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menunjukkan kitab tadi itu berasal dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb semesta alam. Jadi dari atas ke bawah. Begitupun tentang ayat yang menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah engkau merasa aman
terhadap Allah yang ada di langit, bahwasanya dia menjungkir balikkan bumi bersama kalian di dalamnya, faidha hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Am amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit? Ini menunjukkan apa? Oh, ini dalil yang keenam. Yang keenam ya. Nah, penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Ini menunjukkan kalau langit di atas ya berarti Allah Azza wa Jalla di atas. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil jariyah. Nabi pernah bertanya kepada jariyah, seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dia mengatakan fis sama, di atas langit. Man ana? Siapa aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat anta Rasulullah. Maka engkau ini Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, sungguhnya dia seorang mukmin. Jadi mafhum mukhalafahnya, mereka yang meyakini bahwasanya Allah tidak di atas langit, maka bukan seorang mukmin yang sempurna. Baik. Bismillah. Dalam hadis Tirmidzi rahimallahu taala dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Nah, sungguhnya ar-rahimun, orang-orang yang uh, mudah berbelas kasih, maka Allah Azza wa Jalla akan menyayangi atau mengasihi mereka. Yarhamu man fil ardi, dalam. Iya. Kenapa sayang? Apa ini? Buku apa ini? Apa ini? Rempah? Rempah-rempah. Dibaca ini, Bu ya. Bu, udah selesai salatnya. Ya. Baca ini, Bu, dulu ya. Sama adik. Baca adik, mau. Mau dulu pisang, mau. Mau pisang, mau? Gak mau. Baik. Ikhwasalana azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang mudah berbelas kasih, maka Allah Azza wa Jalla akan mengasihi mereka. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Kasihlah yang berada di bumi, maka yang berada di langit akan mengasihi kalian, akan mengasihi kalian." Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas. Ya, kemudian yang ketujuh, atasrihu bi raf'il aidi ilaih. Yaitu penjelasan bahwasanya makhluknya itu mengangkat tangan kepadanya. Jadi kita tidak mungkin ketika berdoa itu menurunkan tangan, tapi berdoa mengangkat tangan. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas. Misalnya kita berdoa atau minta ya, minta kepada orang, minta kepada siapa, maka kita menengadahkan tangan kepada mereka, nunggu uluran tangan dari atas ke bawah. Begitupun Allah Azza wa Jalla. Jadi secara fitrah kita apa? Kita merujuk kepada penjelasan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas. Rasul mengatakan innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang hayyun karim, yang yang maha malu lagi maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Yaitu ketika seorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mengembalikan tangannya kembali seperti semula, kok kemudian Allah tidak ngabulkan. Jadi Allah itu maha malu. Baik. As-samin, yang ke-8, al-isyaratu ilaihi hissan ilal uluwi kama asyara ilaihi man huwa a'la bihi bima kana salawatullahi wa salamuhu alaihi bil jam'i al-a'zami fil yaumil a'zam. Yaitu isyarat uh, nah isyarat atau kabar dari Nabi alaihi wasallam tentang naiknya beliau antara Musa dan Rabbnya. Fan. Ini kok tidak pas. Taib.
Kita ulangi, as-samin yang kedelapan al-isyaratu ilaihi hissan ilal uluwi kama asyara ilaihi man huwa a'lamu bihi lima kana salawatullahi wa salamuhu alaihi eh, bil majma'i al-a'zami bil majma'i al-a'zam fil yawmil a'zam. Qala lin-nas wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballagta wa ataita wa nasahta. Faqala bi isbi'ihi as-sabbabati wa yarfa'uha ila sama wa yankituha ila nas. Allahumma syahad salata marrat rawahu Muslim. Baik. Dalam hadis riwayat Muslim yang kedelapan ini isyarat kepada Allah Azza wa Jalla dengan menunjukkan jari ke atas. Jadi kalau kita pengen misalnya di mana Allah atau ada dai ceramah misalnya, nah, siapapun dainya, mau yang meyakini Allah di atas langit atau tidak di atas langit, maka mereka akan mengatakan ya, kita serahkan kepada yang di atas. Nah, begitu pun Nabi Alaihissalam ketika apa? Ketika di hari yang mulia, di hari yang mulia yaitu apa namanya? eh, sebentar ya. Baik, di hari yang mulia, maka Rasulullah SAW ketika berkumpul di hadapannya manusia, maka Rasul mengatakan, apa pendapatmu tentangku? Maka mereka mengatakan, nasyhadu annaka qad ballagta wa ataita wa nasahta. Kami meyakini atau kami bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad, telah menyampaikan risalah. Telah menyampaikan risalah. Maka Rasulullah SAW menunjukkan dengan jari telunjuknya ke atas, kemudian mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikan apa yang mereka katakan. Allahumma syahad, Allahumma syahad. Allah saksikan apa yang mereka katakan. Ini menunjukkan secara fitrah ya mau Rasul atau yang lainnya, maka ketika menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka nunjukkan jari ke atas. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas. Baik. Kemudian berikutnya yang ke-9, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam annahu taraddada baina Musa alaihi salatu wassalam wa baina rabbih lailatal mi'raj bisababi takhfifis shalah. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Muhammad itu kembali atau bolak-balik dari tempatnya Nabi Musa Alaihissalam ke hariban Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bolak-balik. Ini menunjukkan ya dari tempat Musa terus kemudian naik ke atas arsh. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas. Suma ya'udu ila Musa iddata mirar. Kemudian kembali ke Musa berulang kali wa hadisul mi'raj mukharrajun fi sahih, dan hadis tentang Mi'raj ini berada di Sahih Bukhari Sahih Muslim. Jadi konsekuensinya berarti meyakini. Yang pertama mengatakan hadis ini tidak valid. Ini konsekuensi yang berat ya, karena para ulama kalau sudah di Sahih Bukhari Sahih Muslim mereka akan angkat tangan, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diganggu gugat. Bahkan pembelaan para ulama tentang keabsahan atau validitas hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi misal ada yang membantah bahwasanya hadis Sahih Bukhari adalah hadis yang mu'allaq. Jadi terputus sanadnya. Maka para ulama menulis kitab Taghliqut Ta'liq Ibnu Hajar. Tujuannya untuk membentengi atau membantah dakwaan orang-orang yang meyakini hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu hadis yang lama itu tidak valid. Nah, konsekuensinya yang pertama itu. Jadi harus mengatakan hadis sahihan itu hadis yang tidak valid tentang ini. Yang kedua, mereka pasti akan mentakwil. Mereka mentakwil. Dan Ahlussunnah wal Jamaah jauh daripada takwil kecuali apa yang diizinkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Baik, kemudian yang ke-10, ikhbaruhu ta'ala an fir'auna annahu rama su'uda ila sama liyattali'a ila ilahi Musa. Nah, di antaranya Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang Fir'aun, bahwasanya Fir'aun membangun tangga ke atas dalam rangka untuk ngejek Musa. Jadi, mana Tuhanmu? Mana tuh Tuhan? Jadi nyari mana Tuhannya Musa? Mana Tuhannya Musa? Untuk ngejek Musa. Dan ketika sudah sampai di atas, maka apa? Maka mengeluarkan tombak yang sudah dilumuri dengan darah dari bawah, kemudian mengatakan, saya telah menombak Tuhannya Musa. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan Musa juga berkeyakinan yang sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqala fir'aunu ya hamanu bani li sarhal la'alli ablughul asbab. Kata Allah Azza wa Jalla, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkan bagiku sebuah bangunan yang tinggi. Haman berarti menterinya Fir'aun. Supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat ilahnya Musa.
ilahnya Musa. La'alli ablughul asbab as-samawati wa fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Baik. Ya khasalna azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Haman ini menterinya Musa sebagaimana kami sampaikan tadi yang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan sungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat maka yahsyaru yaumal qiyamati ma'a Haman. Dia akan apa? Dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama Haman. Saking apa? Saking durhakanya Haman. Dia sudah tahu kebenaran tapi enggan untuk mengikutinya karena khawatir hilangnya jabatan dan lain sebagainya. Dan Fir'aun ini luar biasa ngeceknya kepada Musa. Yang pertama dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku ini Rob kalian yang maha tinggi. Nah, kemudian kedua dia ngecek juga karena Musa mengatakan Robnya di atas langit, maka apa? Maka Fir'aun membangun bangunan atau tangga agar bisa ke atas dan mengejek Musa. Ternyata Tuhannya nggak ada, ternyata Tuhannya tidak ada. Baik. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Jadi tidak ada hal baik yang didapatkan dari sebuah kesombongan nolak kebenaran. Makanya kita ini kalau sudah diberikan kesempatan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, nah maka apa? Maka sambut. Jangan apa? Jangan karena sombong, karena pongah, congkak, berbangga diri, besar diri, akhirnya apa? Akhirnya dia menolak kebenaran. Jadi mentang-mentang orang yang menyampaikan bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang kita hormati, kita segani, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak ikut kebenaran tadi. Maka ini sebuah kerugian yang teramat nyata. Dan ini banyak sekali ya. Orang itu kok males mengikuti kebenaran, gara-gara apa? Gara-gara yang menyampaikan nggak level dengan kita. Atau gara-gara kita benci dengan orang yang menyampaikan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak digubris. Baik. Kemudian dikatakan penulis Hafizallahu taala, "Inni la adzunnu Musa kadziban fima akhbara bihi min anna Allah fis sama." Maksudnya aku meyakini Musa itu dusta tentang sesuatu, yaitu tentang apa? Tentang bahwasanya Allah berada di atas langit. Faman nafa'ulu wallahi fa fi syabahun min Fir'aun. Orang yang menolak ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala ya mirip dengan Fir'aun. Waman asbata ulu Allah fahuwa ala nahji Musa alaihissalam. Orang yang menetapkan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas agama yang sama dengan Musa. Wa nahju jami'in nabiyyin, dan juga kelompok atau jalannya para nabi alaihim salawatullahi wassalamu. Taib. Fadil adillah wa nadhairuha katsirun fil kitab wa sunnah. Dalil-dalil ini jumlahnya banyak sekali dalam Quran maupun dalam hadis. Tadammanat isbata uluwillahi tabaraka wa ta'ala, yang mencakup atau mengandung isbat uluwullah. Jadi, ada dua macam, yang menetapkan tentang ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya alin ala kulli syai, tinggi dari segala sesuatu, wa fawqa kulli syai, dari segala sesuatu, wala syai'a fawqah, tidak ada lagi sesuatu selainnya. Bal huwa fawqal arsyil majid kama akhbara dzalika bidzalika nafsi. Akan Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Wa kama akhbara bidzalika anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dikabarkan Nabi alaihi wasallam bahwa amrun mutaqarrarun mujma'un alaihi baina salafil ummah wa ummatul muslimin. Wa immatul muslimin. Ini perkara yang sudah konsensus di antara para salaf kita. Baik. Ikhwasalna azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Abu Nasr As-Sijazi rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Al-Ibanah, wa immatuna ka Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Zaid, wa Abdullah bin Mubarak, wa Fudail bin Iyad, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuyah wa Rahawai, muttafiquna ala anna Allah subhanahu bi dzati fawqal arsy wa anna ilmahu bi kulli makan. Semuanya sepakat dari salaf-salaf tadi, Allah Azza wa Jalla diistiwa dengan zatnya di atas arsy. Dan sungguhnya ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi mereka yang menyatakan kalau di atas berarti Allah luput dengan peristiwa-peristiwa di bumi. Maka ini keyakinan atau dakwaan yang salah. Wal imanu bi uluwillahi ala khalqi yurisul abda at-ta'ziman lillah wa dhullan baina yadayhi. Seorang yang mengimani tentang ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala maka bisa melahirkan
kepada orang tadi yaitu sifat pengagungan. Kalau kita tahu orang yang kita hadapi itu sosok yang agung, sosok yang tinggi, ya muncul haibah dalam diri kita. Wa kisaran lahu dan merasa pasrah kepadanya. Wa tanzihan lahu anin naqaisi wal uyub. Berusaha sebisa mungkin membersihkan namanya dari segala macam kekurangan dan juga aib. Wa ikhlasan fi ibadati dan semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wa bu'dan an ittikhadil andad dan jauh dari menjadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla sebagai sesembahan, sebagai sesembahan. Taib. Kemudian dikatakan Allah Azza wa Jalla berfirman, Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla wa ikhlasun fi ibadati wa bu'dan an ittikhadil andad wa syuraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal dialah Allah Azza wa Jalla yang hak yang benar wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang disembah selain Allah Azza wa Jalla batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir. Semuanya Allah Azza wa Jalla maha tinggi lagi maha besar. Begitu firman Allah Azza wa Jalla, "Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki sebiji atau sekecil apapun kekuasaan, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Wa ma lahum minhum wa ma lahum minhum min zahir. Kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak punya satu saham pun dalam penciptaan langit dan juga bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Maka tidak ada syafaat atau tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Maka mereka mengatakan apa yang telah difirmankan oleh Rabbmu. Jadi nanti di hari kiamat semua semua tunduk, semua semua pasrah, dikhawatir semuanya. Kemudian Allah cabut kepada para malaikat semuanya semuanya nunduk ketika di hari kebangkitan. Jadi semuanya tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Nah, ketika dicabut rasa takutnya tadi, alias dikurangi rasa takutnya, maka tanyakan kepada mereka, qalu madza qala rabbukum. Kemudian mereka bertanya kepada Muhammad SAW ya. Apa yang dikatakan Rabbmu? Qalul haq. Qalu madza qala rabbukum. Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Maka mereka menjawab qalul haqqa. Maka Rabbmu atau Allah Azza wa Jalla berfirman dengan perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Semua dalil tadi merujuk pada makna yang sama, pada satu indikator yang sama, satu indikasi yang sama. Bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi, baik secara zatnya, secara kedudukannya maupun secara kekuasaannya. Dan satu kitab yang bagus sekali yang tulis oleh seorang ulama kita yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau menulis kitab namanya Al-Ulu dan diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala namanya Mukhtasar Al-Ulu. Jadi dipangkas supaya lebih mudah dibaca, maka menjadi Mukhtasar Al-Ulu. Dan uh, Syekh Syekh Abdullah bin Isa atau Syekh Isa bin Abdullah, kami lupa namanya. Di antara guru dari Syekh Sultan Al-Urabi hafizallahu taala, beliau menasihatkan metode belajar akidah yang benar di tahapan yang pertama, yaitu di antaranya membaca Mukhtasar Al-Ulu, yaitu tentang uluwullah, yaitu tentang apa? Tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mukhtasar Ulu mencakup dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah dan juga aqwalus salaf, perkataan para salaf yang merujuk pada indikasi yang sama bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha tinggi, dan teman-teman bisa baca. Kami tidak tahu apakah sudah terjemahkan benda ya, tapi harusnya sudah karena kitabnya cukup fenomenal. Dan maka demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, dan semoga Allah Azza wa Jalla jaga saudara-saudara kita, pertemukan yang hilang dari mereka.
kemudian Allah Azza wa Jalla jaga yang masih belum ada kabarnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan segera bantuan untuk mereka. Dan tidak ada tempat terbaik untuk menautkan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan berkaitan monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.